Halo semuanya, balik lagi ke channel Falang Property. Kali ini saya bakal jelasin nih 5 kesalahan yang paling sering terjadi ketika orang baru pertama kali beli rumah. Biar kalian bisa jadiin 5 kesalahan ini jadi pembelajaran buat kalian supaya nggak melakukan kesalahan ini lagi. Kesalahan yang pertama yang orang paling sering banget lakuin ya, kesalahan-kesalahan itu yang pertama itu minim riset lokasi. Mereka mungkin lihat lokasi harganya murah, lihat tanah rumah harganya murah, terus mereka investasi di rumah itu. Mereka kira harganya bakal naik. Enggak juga. Tanah itu atau rumah itu harganya enggak semuanya naik. Kalau misalnya kalian tujuan beli rumah itu buat investasi, kalian kira dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu rumah itu harganya bakal naik, atau tanah ya harganya bakal naik, enggak juga. Kayak saya ambil contoh, misal kalian itu beli rumah beli rumah di daerah yang terpencil, daerah yang terpojok, itu tanahnya atau rumahnya itu harganya nggak bakal naik. Kenapa? Karena di daerah itu kalau misalnya nggak ada pembangunan, terus kebutuhan orang akan tanah, karena di daerah itu mungkin nggak banyak orang pindah ke situ, itu harganya nggak bakal naik segitu-segitu aja, sesuai sama supply sama demandnya. Kalau tanah itu harganya bakal naik ketika orang banyak yang mau beli tanah di situ, makanya harga naik. Nah itu kalian perhatiin tuh. Terus kalau misalnya harganya oke nih, harganya oke, terus pengen banget beli rumah tapi lokasi jauh, nah itu juga itu jadi kesalahan juga buat orang. Biasanya tuh kalau lokasinya kejauhan itu juga bakal jadi beban buat kalian. Misalnya kalian kerja di Jakarta misalnya, terus kalian beli tanah di Bogor, Bogor kabupaten yang jauh-jauh, itu mungkin harganya emang lebih murah, cuma balik lagi ke kalian itu dampaknya. Nah itu kesalahannya, kesalahan pertama ya, kesalahan pertama yang biasa dilakuin sama orang. Terus yang kedua itu memaksakan kondisi finansial. Nih, kalau kalian nih beli rumahnya itu masih KPR, kalian belum mampu buat beli cash, kalian itu pastiin cicilan kalian bukan KPR doang. Misal kalian masih nyicil kendaraan, mobil misalnya, mobil terus nyicil apalah pay letter segala macam, kalian pastiin cicilan kalian itu nggak lebih dari 30% dari pendapatan kalian, pemasukan kalian. Karena kenapa? Karena angka sehatnya di situ. Dan kalau apalagi kalau KPR itu eh, rate-nya itu KPR konvensional ya, itu cicilan itu nggak pasti. Ada yang namanya cicilan floating. Misalnya kalau KPR itu misalnya 3 tahun pertama fix, mungkin kalian aman-aman aja. Tapi di tahun keempat ya itu bisa jadi floating, bisa naik sampai 20-30%. Nah itu harus kalian waspadain. Jangan maksain kondisi finansial. Apalagi kalau angka cicilan kalian tuh udah lebih dari 50%. Itu bahaya banget. Angka sehatnya balik lagi itu, di mentok di 30%. Kalau misal kalian udah nyentuh angka 50% cicilan, apalagi 70%, banyak orang kayak gitu, itu ya bakal jadi beban kalian juga sih. Apalagi kan kalau kebutuhan itu kan harganya juga pasti naik. Kayak makanan tiap tahunnya itu harganya pasti naik, inflasi, gara-gara inflasi. Makanya kalian kalau misalnya mau nyicil rumah itu jangan maksain, kalian harus pastiin bener-bener kalau kalian itu mampu. Yaitu gimana cara taunya kita mampu? Ya mentok cicilan segala macam semuanya di 30% mentoknya itu. Sehatnya kayak gitu ya. Kalau misalnya udah terlanjur KPR jadi angka 50%, 70% dari penghasilan, ya kalian harus gimana caranya tuh, ya tingkatin penghasilannya. Entah itu misal kalau kalian kerja di corporate gitu, gimana caranya kalian harus bisa dapetin gaji yang lebih. Kalau enggak, misal kalau kalian kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore misalnya, di jam 6
sampai jam 10 malamnya itu kalian cari kerja lagi, kalian cari penghasilan lagi. Belum lagi kalau misalnya kalian gak ada dana darurat, ya namanya hidup kan gak ada yang tahu nanti ke depannya kita bakal dapat apa. Itu kesalahan kedua. Terus kesalahan yang ketiga itu nggak memeriksa legalitas. Banyak orang yang beli rumah harganya murah, kayak kira mereka udah punya nih rumahnya asik, udah punya rumah, tapi legalitasnya nggak jelas. Misal legalitas SHGB, bukan nggak jelas sih, cuma orang ngiranya SHGB itu selamanya. Nggak, SHGB nggak selamanya. SHGB itu jangka waktu biasanya 30 tahun, walaupun bisa diperpanjang 20 tahun, tapi ya itu nggak nggak sama kayak SHM, sertifikat hak milik. Sebenarnya bisa SHGB itu kalian naikin tingkatannya ke SHM ya, tapi perlu duit lagi. Itu kalian butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang buat naikin sertifikatnya ke SHM. Apalagi kalau kalian beli rumah itu sertifikatnya itu gak jelas, kayak misalnya sertifikatnya masih JIRI, letter C, patok, itu sama sekali belum punya kekuatan hukum. Belum punya kekuatan hukum kalau kalian itu pemilik rumah tersebut di mata hukum. Jadi bisa aja kalau misalnya orang lain yang ternyata mereka punya sertifikat juga di situ, kayak misalnya mereka punya girik juga di situ, tanahnya itu jadi tanah sengketa. Kalian makanya harus pastiin kalau beli rumah itu tanahnya itu ya SHM, itu emang minimal banget, biar kalian gak usah repot ke depannya. Kalau kalian beli apartemen, jangan mau kalau misalnya kalian beli apartemen secondary itu mereka baru masih punya atau sertifikat itu masih PPJB, jangan mau. Soalnya ya ribet lah ntar ke depannya, kalian bakal ngurus segala macam, ngurus sertifikat segala macam, itu ribet. Makanya kalian pastiin kalau legalitas dari tanah atau rumah tersebut udah jelas SHM gitu. Soalnya kalau kita ngomongin beli rumah, beli tanah, ya nominal nggak dikit ya. Nilainya itu nggak murah, karena ini apa yang kalian bayar itu nggak sedikit, lumayan kan harganya. Kemudian yang ketiga nih, ini kalau misalnya kalian beli beli rumah primary sini, biasa kalian kalau beli ke developer itu kalian jangan pernah bayar DP sebelum KPR disetujuin gitu. Kalau kalian bayar uang tanda jadi, itu pun kalian jangan jangan apa ya, jangan asal-asalan. Kalian pastiin di klausul kontraknya itu, kalian pastiin kalau misalnya KPR nggak disetujuin, uang tanda jadinya bisa balik. Apalagi kalau DP, itu kalian pastiin tuh. Kalau misal di klausul itu nggak ada kata-kata kayak ya kalian minta. Kalau misal KPR nggak disetujuin, uangnya bisa balik. Karena ya balik lagi ya, nggak sedikit juga DP itu kalian bayarnya berjuta-juta. Uang tanda jadi uang bayarnya berapa berjuta-juta. Kalau misal KPR nggak disetujuin, terus kalian nggak punya klausul itu, ya udah hilang tuh uang. Uang yang sebenarnya bisa kalian pakai buat kebutuhan lain-lainnya. Itu sering banget terjadi. Makanya kalian pastiin kalau uang tanda jadi atau DP-nya itu bisa dibalikin kalau misal KPR nggak disetujuin. Kemudian yang paling sering terjadi nih, kesalahan terakhir yang paling sering terjadi, nggak paham detail KPR. Hmm. Kalau bisa sebelum kalian beli rumah, kalian itu pelajarin dulu lah dalam-dalam tentang KPR segala macam. Eh, ada apa aja yang harus kalian lakukan ketika kalian beli rumah pakai KPR. Kalian pelajarin juga KPR itu sistemnya kayak gimana. Terus sebelum kalian tanda tangan tuh surat persetujuan kredit, kalian baca klausulnya, kalian baca semua, kalian pelajarin. Apalagi dalam KPR itu ada yang bahaya banget, namanya itu floating. Di floating itu harga cicilannya yang sebelumnya misal di tahun pertama, kedua itu fix, misal kalian bayar 7 juta dalam 1 tahun. Di tahun keempatnya bisa aja naik. Ya sesuai acuan suku bunga dari bank. Itu naiknya mungkin bisa sampai 20 atau 30%. Yang sebelumnya kalian nggak kira tuh bakal naik, itu bakal naik. Makanya kalian harus hati-hati
Itu balik lagi ke kesalahan yang kedua tuh. Kalau misalnya eh, kalau misalnya jumlah cicilan kalian itu di atas 70%, terus tiba-tiba cicilan KPR yang naik 40%, itu apa nggak pusing tuh kalian? Nanti duit sisa segini, belum lagi buat kebutuhan lain-lainnya, cicilan lain-lainnya. Itu makanya kalian harus pahamin tentang detail KPR-nya itu. Jangan cuma mau enaknya aja kalian bisa dapat rumah, ye dapat rumah pada lunas itu. Kalau misalnya kalian nggak paham detail KPR-nya, terus kalian nggak mampu buat bayar, ya mau gimana? Ntar rumah disita. Kalian harus nyari duit sana sini buat bayar KPR biar lunas. Biar itu nggak terjadi, ya kalian pahamin detail KPR. Jangan maksain kondisi finansial. Terus jangan asal beli rumah karena harganya murah, pengen investasi harga naik, ye. Nanti rumah harga harga nggak naik, nggak laku, kalian nyari agen, bayar juga komisi komisi agen 2% biar laku. Ya itu sih, itu ya, mungkin itu aja ya penjelasan dari saya. Ya itu sih 5 kesalahan itu yang paling sering terjadi di Indonesia kalau orang beli rumah baru, beli rumah pertama kali. Ya kalau kalian suka pembahasan ini, kalau misal kalian bisa jadikan video ini pembelajaran buat kalian, kalian bisa bantu channelnya, klik tombol subscribe, like kalau boleh. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton.